Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi Mbak-mbak dan Mas-mas kelas 3. Hari ini kita akan belajar bahasa Jawa. Belajar bahasa Jawa hari ini kita sudah memasuki materi yang baru, yaitu tentang tembang mocopat pocong. Ada yang sudah tahu apa itu tembang mocopat pocong? Nah, kita akan pelajari dari awal dulu ya. Sebelum kita memasuki ke tembang mocopat pocong, kita harus tahu dulu apa sih itu tembang. Tembang iku sastra Jawa kang awujud lelagon. Jadi, tembang itu adalah sastra Jawa yang wujudnya adalah lelagon atau dalam bahasa Indonesia disebut lagu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai lagu, dalam bahasa Jawa kita sebut sebagai tembang. Gitu. Kemudian jenisnya tembang, jenis-jenis lagu dalam bahasa Jawa itu ada apa saja sih? Nah, ada tembang dolanan, tembang campursari, tembang mocopat, lan liya-liyane. Nah, dulu di kelas 1 dan kelas 2 kita sudah membahas tembang dolanan. Misalnya ada dolanan Jublak Suweng, dia kan ada lagunya. Nah, dia dinamakan tembang dolanan. Kemudian ada lagi tembang campursari, dan kemudian kita akan belajar tentang tembang mocopat. Ada yang sudah tahu apa itu tembang mocopat? Jadi, tembang mocopat itu adalah tembang yang menceritakan perjalanan hidup manusia dari lahir hingga mati, atau dari awal hingga akhir kehidupan manusia. Jadi adanya tembang mocopat ini dia digunakan untuk merekam kehidupan manusia dari lahir hingga mati. Kira-kira apa saja yang baiknya dilakukan atau atau gimana sih kejadian manusia dari lahir hingga mati begitu ya. Dituliskan atau dituangkan di dalam sebuah tembang. Itu semuanya adalah cerita tentang perjalanan hidup. Jadi saling menyambung ya tembangnya itu. Tembangnya ada bermacam-macam. Contoh tembang mocopat itu apa saja? Ada tembang mocopat pocong, tembang gambo, tembang kinanti, kemudian ada tembang micil. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tembang mocopat pocong. Tembang mocopat pocong ya. Kemudian insya Allah di kelas 4 akan mempelajari tembang gambuh, kelas 5 kita mempelajari tembang kinanti, dan kelas 6 akan mempelajari tembang micil. Nah, langsung saja kita masuk ke tembang mocopat pocong. Nah, tembang mocopat pocong ini adalah tembang kang ono ing urutan pungkasan tembang mocopat. Jadi tembang mocopat itu kan jenisnya ada macam-macam tuh. Ada micil, gambuh, dan lain-lain. Nah, mocopat pocong ini letaknya ada di paling bawah urut-urutan tembang mocopat. Kenapa dia letaknya ada di paling bawah? Karena tembang ini isinya itu mengingatkan kita kepada kematian. Nah, kematian itu kan akhir dari kehidupan manusia ya, sebelum nanti ada kehidupan yang lain gitu ya. Jadi kematian itu adalah akhir hidup manusia ada di dunia. Nah, jadi tembang mocopat pocong ini letaknya ada di pungkasan atau di akhir gitu. Maka dari itu dia letaknya ada di akhir, dan dia ini mengingatkan kematian. Namanya juga tembang mocopat pocong, menyerupai kata pocong ya anak-anak. Seperti itu. Nah, hari ini kita mengenal dulu apa itu tembang mocopat pocong. Insya Allah minggu depan kita akan mempelajari apa itu contoh-contoh dari tembang mocopat pocong dan bagaimana ciri-cirinya. Gitu ya. Nah, hari ini Ustazah ada tugas untuk anak-anak. Ada 4 ya ini. Anak-anak silahkan pahami lagi apa yang tadi sudah Ustazah sampaikan. Apa itu tembang, apa itu tembang, kemudian tulisan tuladani tembang, kemudian apa itu tembang mocopat, dan yang terakhir kepiye ceritane tembang mocopat pocong. Maksudnya gimana sih tembang mocopat pocong itu isinya gitu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan anak-anak boleh menanyakan ke Ustazah Mei. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung dikerjakan tugasnya. Ustazah cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.